Malam itu belum ada gangguan yang saya dapatkan, tetapi berbeda dengan Ari. Beberapa saat setelah itu, ia melihat seperti ada kain putih yang melambai-lambai tertiup angin dari balik kaca kamarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam misterier. Jumpa lagi bersama saya Randy di konten podcast misteri. Pada episode podcast misteri kita kali ini, kembali saya akan menceritakan pengalaman horor yang berdasarkan kisah nyata. Kebetulan pengalaman ini saya alami sendiri pada tahun 2015 lalu. Tepatnya saya saat itu sedang mengontrak sebuah rumah yang bisa dibilang tempatnya di bawah kaki Gunung Daik. Lokasi itu berada di Pulau Daik Lingga, Kepulauan Riau. Okelah, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Kisah ini saya alami pada akhir tahun 2015, tepatnya bulan Desember 2015 sampai Februari 2016. Saat itu saya ditugaskan untuk mengawasi kegiatan pertambangan pasir yang ada di Pulau Daik Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Saat itu dari Jakarta saya berangkat bersama dua orang rekan kerja saya yang bernama Ari dan Andi dengan menggunakan pesawat dan turun di kota Batam. Saat itu kami menyambung perjalanan darat menuju Pelabuhan Punggur dan dilanjutkan dengan menggunakan feri penyeberangan menuju Pulau Daik. Perjalanan kami cukup melelahkan karena dari Jakarta sampai di Pulau Daik memakan waktu kurang lebih 7 jam. Setibanya kami di Pelabuhan Buton di Pulau Daik, kami sudah ditunggu oleh Bang Leman, perwakilan dari pihak perusahaan dan warga lokal. Karena kami belum ada tempat tinggal dan kantor di sana, kami pun dibawa ke Hotel Lingga Pesona. Saat itu kami berempat menjalankan kegiatan pengawasan di lokasi setiap harinya. Lokasi tambang pasir berada di Desa Senempe. Kira-kira perjalanan memakan waktu 2 jam. Karena kondisi jalan yang kurang bagus dan jika hujan turun, akses jalan itu susah sekali dilewati karena licin. Di sana kami menyewa 2 unit motor sebagai transportasi kami selama bekerja. Setelah kegiatan kami berjalan lebih kurang 2 minggu, akhirnya Bang Leman menyarankan kami untuk mencari sebuah kontrakan. Karena menurutnya selain menghemat kos dan kalau di kontrakan lebih nyaman dibanding kami harus tinggal di hotel. Akhirnya beberapa hari kemudian datanglah Rahmat, teman lamaku saat di Tanjung Pinang dulu. Rahmat memang berdomisili di Pulau Dabu Singkep yang ada di seberang Pulau Daik Lingga. Kira-kira jarak tempuhnya sekitar 45 menit menggunakan speedboat dari Pulau Lingga ke Pulau Dabu Singkep. Rahmat datang bersama seorang temannya yang bernama Habibi. Saat itu Rahmatlah yang membantu kami mencari kontrakan. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya selepas kami pulang dari lokasi tambang, Rahmat menyampaikan kalau ia mendapatkan rumah kontrakan. Saat libur kerja pada hari Minggu pagi, kami langsung bergerak menuju kontrakan itu yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Hotel Lingga Pesona.
Setelah melewati jalan aspal, akhirnya Rahmat pun mengarahkan untuk belok ke kanan, melewati semak-semak dan jalan bertanah. Awalnya saya sempat curiga kalau ada kontrakan di ujung jalan ini. Akhirnya saya pun bertanya, "Bener, Mat, ada kontrakan di sini?" "Bener, cakep dah pokoknya," ucap Rahmat. Setelah sekitar 2 menit melewati semak dan jalan bertanah itu, akhirnya kami sampai di kontrakan. Posisi kontrakan itu memang diapit oleh semak. Di kiri, kanan, belakang, dan di depannya terdapat kebun warga. Memang sesuai apa yang dibilang oleh Rahmat, rumah tersebut menghadap langsung ke arah Gunung Daik. Pemandangan yang sangat bagus membuat kita betah saat sedang bersantai. Di sana terdapat 2 rumah yang menyatu, semuanya dikontrakan, tetapi rumah di sebelah masih belum selesai dan hanya 1 rumah itu yang sudah siap huni. Awalnya sempat takut karena tidak ada rumah lain di sana selain kontrakan kami itu. Akhirnya setelah sepakat, kami pun pergi menemui pemilik rumah dan menanyakan harga sewa. Kami pun membayar sejumlah 500.000 per bulannya. Kami hanya sewa 1 bulan dulu, pikirnya kalau dapat rumah sewa lain yang ada tetangganya. Pikir saya cukup ekstrim kalau tinggal di rumah yang diapit semak-semak dan kebun. Pastinya angker, itu di benakku. Tapi ya sudahlah, kami juga ramai, pikirku saat itu. Akhirnya hari itu juga kami pun langsung memindahkan barang-barang kami dari hotel ke kontrakan itu. Dan tak lupa kami membeli beberapa perabot seperti kasur lipat, piring, cangkir, sendok, dan dispenser. Malam itu pun kami mulai tinggal di kontrakan. Terdapat 2 kamar tidur di sana. Kamar di bagian depan dan kamar di bagian tengah. Saya pun memilih kamar yang di tengah. Kenapa saya memilih kamar yang di tengah? Karena jendela di kamar itu tidak ada kacanya. Jendela itu terdiri dari kayu semua dan hanya ada ventilasi yang mengarah ke bawah di daun jendelanya, seperti jendela-jendela di rumah lama. Sedangkan di kamar depan, jendelanya terdapat kaca seperti jendela rumah-rumah pada umumnya. Malam itu kami bertiga yang tinggal di rumah itu, Ari, Andi, dan saya. Sedangkan Bang Leman pulang ke rumahnya. Rahmat serta Habibi sore itu pun pulang ke Pulau Dabu. Malam itu pun turun hujan yang lumayan deras. Sepi, tidak ada TV. Jadi untuk memecah heningnya malam itu, kami pun bercerita-cerita karena memang semua teman saya yang ada di sana itu dari kantor kami yang lama. Jadi banyak cerita-cerita setelah beberapa tahun kami tidak pernah bertemu. Akhirnya sekitar pukul 11 malam kami pun bergerak tidur. Saya sekamar dengan Andi. Kebetulan Andi ini abang saya. Sedangkan Ari tidur sendiri di kamar depan. Malam itu belum ada gangguan yang saya dapatkan, tetapi berbeda dengan Ari. Pagi itu setelah kami bersiap-siap untuk pergi ke lokasi, saya melihat Ari menempelkan kaca di kamarnya itu dengan koran karena tidak ada gorden di jendelanya. Setelah itu kami pun bergerak pergi menuju lokasi dan sempat kami mencari sarapan dulu di perjalanan. Di sana saya bertanya dengan Ari, kenapa ia menempel kaca kamarnya dengan koran. Ari pun menjawab, "Serem bos semalam." Ia pun mulai menceritakan gangguan pertama yang dia alami. Sekitar pukul 3 ia terbangun. Ia mendengar hujan turun dengan sangat deras disertai suara angin. Tanpa sengaja, ia melihat ke arah jendelanya yang seringkali terlihat kilatan petir. Beberapa saat setelah itu,
ia melihat seperti ada kain putih yang melambai-lambai tertiup angin dari balik kaca kamarnya. Tetapi kala itu ia menanggapinya dengan pikiran positif. Mungkin daun dari pohon pepaya yang ada di teras depan, walaupun daun pepaya itu tidak berwarna putih. Paginya ia pun sempat memeriksa kalau tidak ada apa-apa di teras depan selain pohon pepaya itu. Singkat cerita, 1 minggu kami sudah tinggal di kontrakan itu. Sesekali kami bertemu dengan bapak pemilik kebun di depan kontrakan kami, dan sedikit kami pun berbincang-bincang. Bapak itu pun menanyakan kami dari mana, kerja di mana, berapa harga sewa rumah ini, dan sampai akhirnya ia menanyakan, "Aman tinggal di sini? Ada yang aneh-aneh nggak?" Saya pun sempat bingung akan maksud pertanyaannya, tetapi akhirnya saya pun menangkap maksud perkataan bapak itu. Tapi saya tidak melanjutkan pembicaraan karena takutnya akan membuat kami tambah kepikiran kalau tahu rumah kontrakan ini angker. Beberapa hari setelah itu, teman kami EN pun datang ke Pulau Daik atas permintaan atasan kami untuk membantu pekerjaan kami di sana. Saya pun sangat senang kala itu, soalnya tambah ramai yang tinggal bersama kami di sana. Sekarang jadi 4 orang. Setibanya EN di kontrakan, ia pun langsung menuju kamar mandi untuk buang air. Saat hendak masuk, ia bertanya, "Ini kamar mandi lampunya yang mana ya?" Kami pun menjawab, "Gak ada lampunya, En, mungkin putus." "Jadi kalian selama ini di kamar mandi gak pakai lampu?" "Udah, besok kita beli bola lampunya ya," ucap abangku Andi. Kalau siang kamar mandi itu tidak terlalu gelap karena ada ventilasi kecil, jadi cahaya matahari masuk ke dalam. Berbeda saat malam, kamar mandi itu sangat gelap dan sedikit seram karena di belakang kamar mandi itu terdapat semak-semak. Tapi kami tidak ada yang pernah mandi malam. Biasanya sore sebelum maghrib kami semua sudah mandi. Keesokan harinya sebelum ke lokasi, kami pun sempat membeli 4 bola lampu untuk di kamar mandi dan cadangan, seumpama lampu lain ada yang putus. Sore itu selepas pulang dari lokasi tambang, kami pun pasang bola lampu di kamar mandi itu dan akhirnya menyala. Nah gini, terang kan jadinya. Jadi kita mandi gak sama hantu, ucap EN. "Hus, jangan ngomong yang aneh-aneh," ucapku. Keesokan harinya teman kami Ari pun pulang karena atasan kami meminta ia untuk survei lokasi tambang timah di Pulau Bangka Belitung. Jadinya kami bertiga lagi, EN, Andi, dan saya. Setelah mengantar Mas Ari ke pelabuhan, kami pun langsung ke lokasi. Kala itu kami pulang agak malam karena hujan sangat deras. Sesampainya di rumah, saya membuka pintu rumah itu dan kami dikejutkan dengan ada anak kalajengking yang ada di depan pintu. Akhirnya Bang Leman yang kala itu bersama kami membunuh anak kalajengking itu. EN pun saat itu langsung menuju kamar mandi untuk mandi terlebih dahulu, dan tak lama EN pun memanggil kami. "Ini kok lampu kamar mandi nggak nyala ya? Padahal baru sore kemarin kita pasang lampunya." Akhirnya kami pun mengganti bola lampu itu dengan yang baru dan menyala. Keesokan harinya hal itu pun terjadi lagi. Lampu kamar mandi itu pun kembali mati. Pikir abangku Andi, kayaknya ada yang rusak di rumah-rumahan lampunya, atau listrik rumah ini yang tidak stabil. Akhirnya Andi mengetes bola lampu yang kemarin dipasangkan di kamar mandi, tetapi tidak menyala. Berarti benar, kayaknya ada konsleting listrik di rumah ini, ucap Andi.
Keesokan harinya Bang Leman mengajak saya ke kantor PLN Daik Lingga untuk meminta teknisi melihat apakah ada masalah listriknya di kontrakan kami. Dan secara kebetulan, kepala PLN Daik Lingga kala itu ternyata teman saya saat ikut komunitas motor di Tanjung Pinang yang bernama Joe. Kala itu Joe meminta 2 orang rekan teknisi dari PLN untuk mengecek listrik di kontrakan kami keesokan harinya. Singkat cerita, akhirnya 2 orang teknisi dari PLN itu pun datang ke kontrakan kami dan mulai melakukan pengecekan. Dan alhasil tidak ada kendala pada instalasi listriknya saat itu. Semua normal, cuma kebetulan lampu di kamarku juga saat itu tidak menyala. Dan saat rumah-rumahan lampu itu dibuka, terdapat sepasang cicak yang sudah kering dan ada beberapa telur dari cicak itu yang sudah pecah. Akhirnya kami pun memasangkan bola lampu yang baru di kamar mandi. Tapi keesokan harinya lampu itu pun kembali tidak menyala. Saat itu kami pun merasa kalau hal ini kemungkinan besar berkaitan dengan penghuni yang ada di rumah itu, yang tidak suka kalau di kamar mandi itu ada penerangan. Kami pun memutuskan untuk membiarkan kamar mandi itu tanpa penerangan. Setelah beberapa hari, saat malam saya terbangun hendak buang air kecil, dan sempat saya melihat jam di ponsel saya sekitar pukul 1:30 dini hari. Jujur saat itu ada perasaan sedikit takut untuk ke kamar mandi, karena mengingat perihal lampu yang selalu putus tiba-tiba. Tetapi karena sudah tidak tahan, akhirnya saya pun memberanikan diri untuk ke kamar mandi dengan menggunakan senter dari ponsel saya. Tapi sesampainya di dapur, saya melihat kalau pintu kamar mandi itu bergerak, menutup secara perlahan. Di sana, saya mulai sedikit ragu untuk mendekati kamar mandi itu. Tapi saya tetap coba berpikir kalau mungkin itu hanya angin. Tapi hal yang satu ini yang membuat saya benar-benar mengurungkan niat untuk ke kamar mandi. Saat itu keranan air menyala dengan sendirinya. Dari terdengar hanya tetesan air hingga air keluar dengan sangat kencang, seperti keranan itu dibuka atau diputar oleh seseorang. Seketika saya pun langsung berlari kembali menuju kamar dan sedikit penasaran apa EN yang ada di kamar mandi itu. Soalnya tidak mungkin abangku Andi, karena sewaktu aku terbangun tadi, aku melihat dia ada di kamar. Akhirnya aku membuka pintu kamarnya EN dan ternyata EN ada di dalam kamar sedang tertidur. Jadi siapa yang membuka keran di kamar mandi? Entahlah. Aku pun mencoba untuk kembali tidur dengan rasa terpaksa menahan buang air kecil sampai pagi hari. Keran air itu pun terbuka sampai pagi, dan saat itu abangku Andi menanyakan siapa yang membuka keranan air dan kenapa keran itu tidak dimatikan. Aku pun menjawab tidak tahu perihal keran air itu menyala, tanpa aku menceritakan hal yang aku alami semalam. Akhirnya sampailah di awal bulan Februari 2016. Saat itu abangku Andi mengalami sakit di telinganya, dan ia menyampaikan kalau pendengarannya pun saat itu agak berkurang. Jadi saat itu aku pun menyarankan kepadanya untuk pulang dahulu dan berobat nanti setelah sampai Jakarta. Setelah saya berbicara kepada atasan mengenai kondisi Andi, akhirnya abangku Andi pun pulang ke Jakarta. Jadi tinggallah aku dan EN yang ada di kontrakan itu. Sepi yang kami rasa. Dari yang awalnya kami berempat, sekarang tinggal berdua. Sepintas rasa takut pun kadang menghampiriku, yang dimana aku pernah mengalami hal berupa gangguan dari penghuni kontrakan itu. Dan harapanku ke depan tidak ada gangguan lagi, yang mana kami sekarang hanya berdua. EN pun sempat mengajakku untuk tidur saja dengannya di kamar depan, tapi aku malah menawarkan untuk tidur di kamar tengah.
Kami pun sama-sama tidak mau pindah, karena mungkin sudah berasa nyaman selama 2 bulan tidur di kamar itu. Kami pun tidur sendiri-sendiri di kamar masing-masing. Alhamdulillah, aku tidak mengalami gangguan lagi, tapi tidak tahu dengan Neen, karena dia tidak pernah bercerita. Aku pun tidak pernah menanyakan apa-apa kepadanya. Sampailah di suatu malam, tepatnya tanggal 18 Februari 2016, dan itu malam Jumat. Saya masih ingat sekali kejadian itu. Kala itu aku dan Neen sedang bercerita-cerita di ruangan depan. Sampailah akhirnya sekitar pukul 10 malam. Neen permisi untuk masuk ke kamarnya terlebih dahulu karena istrinya menelpon. Sedangkan aku pun masih berada sendiri di ruangan depan, dan selang 30 menit aku pun masuk ke kamar dan berencana untuk tidur. Belum berasa lama tertidur, aku pun terbangun. Di sana aku mendengar suara hujan gerimis, dan kembali aku melihat ponsel yang saat itu menunjukkan pukul 1:30 malam dini hari. Mulai teringat lagi hal yang aku alami saat mau buang air kecil beberapa waktu lalu. Tapi kali ini aku tidak berniat untuk buang air kecil. Aku pun ke depan untuk mengambil air minum. Di sana aku pun membuka kamar Neen. Pikirku siapa tahu dia belum tidur. Tapi saat pintu aku buka, ia pun tertidur dengan sangat pulas. Saat itu aku pun kembali ke kamar dan berencana untuk kembali tidur. Tetapi saat itu aku mendengar ada seperti suara langkah kaki di depan jendela kamarku. Dari suara sepasang langkah kaki, dan timbul suara itu menjadi beberapa suara langkah. Suara itu terdengar jelas karena di sana sangat sepi, hanya terdengar suara gerimis hujan dari atas atap rumah. Aku tidak berpikir itu suara langkah kaki manusia, karena di sana kami hanya tinggal berdua dan tidak ada rumah lagi selain kontrakan kami itu. Aku pun tidak berpikir itu pencuri, karena sangat jarang terdengar berita pencurian di Pulau Dai. Dan kalaupun pencuri, apa yang mau mereka ambil dari kontrakan kami yang tidak ada barang berharganya, kecuali barang-barang pribadi kami seperti ponsel, jam tangan, serta dompet. Aku pun berpikir itu babi liar. Dan benar, terdengar suara endusan babi yang berasal persis di samping jendela kamarku. Rasa takutku pun berkurang sampai tak beberapa saat terdengar suara lolongan anjing yang sangat panjang. Seperti yang kita tahu, tanda akan hadirnya sosok makhluk tak kasat mata. Suara lolongan anjing itu pun terus terdengar, semakin menjadi-jadi, dan sampai akhirnya terdengar suara tangisan halus perempuan yang aku dengar suara itu berasal dari balik jendela kamarku. Suara itu pun hilang dan kembali lagi terdengar. Suara tangisan itu berpindah ke samping tembok kamarku. Sebelah kamar tidurku itu adalah kamar mandi. Karena aku sudah merasa takut, akhirnya aku pergi ke kamar Neen dan membangunkannya. Cukup lama aku membangunkannya, sampai-sampai aku sundut kakinya dengan api rokok. Barulah ia kaget terbangun. Matanya merah antara setengah sadar. Ia pun bertanya, "Ada apa? Ada apa?" "Gak ada apa-apa," ucapku. "Ngopi kita, aku gak bisa tidur." "Oh, ya sudah, buatlah kopinya," ucap Neen sambil tertawa. Akhirnya kami pun bercerita-cerita sampai pagi. Tetapi lagi-lagi aku tidak menceritakan kepada Neen akan gangguan-gangguan yang aku sudah alami di rumah itu. Herannya Neen pun sama. Ia tidak pernah sama sekali berbicara mengenai ia pernah diganggu atau semacamnya. Sampai aku berpikir, masa cuma aku dan Mas Ari saja yang diganggu? Gak adil, harusnya Neen juga diganggu, ucapku dalam hati.
Akhirnya pada tanggal 20 Februari 2016, atasan kami menghubungiku dan menginformasikan kalau tanggal 22 Februari nanti kami diminta kembali dulu ke Jakarta dan EN kembali ke Tanjung Pinang. Karena sementara kegiatan dihentikan sampai perizinan selesai diperpanjang. Mendengar hal itu kami pun sangat senang. Bang Leman pun siang itu datang main ke kontrakan kami. Di sana kami pun menyampaikan kalau 2 hari lagi diminta atasan untuk pulang dulu ke kota masing-masing. Setelah sorenya, Bang Leman pun pamit pulang. Aku dan EN pun bersiap untuk mencari makan malam. Selesai makan malam, kami pun pulang ke rumah dan kembali bercerita di ruangan depan. Sampailah jam 12 malam. Kami belum mengantuk saat itu, tapi rokok kami sudah habis. Kami berencana membeli rokok. Tidak ada perasaan takut lagi kala itu. Sebelum membeli rokok, aku pun berencana mengambil uang di ATM BRI karena hanya ada 2 bank di sana, BRI dan Bank Kepri. Sesampainya di ATM, sial, mesinnya offline. Bingung karena di kantongku hanya ada 15.000. Sisa kami makan semalam. EN pun tidak ada pegangan uang saat itu. Saya mencari temanku Joe di mes PLN dan aku pun meminjam uang 50.000 kepada Joe. Setelah membeli rokok dan berencana pulang, kami melintasi kuburan Cina dan kami melihat seperti ada sesuatu di samping batu nisan kuburan itu. Setelah terkena sorotan lampu motor, sial, ternyata sepasang pemuda sedang melakukan hubungan suami istri. Kami hanya geleng-geleng kepala saat itu. Apa tidak ada tempat lain? Sampai-sampai kuburan pun jadi tempat mereka melakukan hal itu. Memang tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi, karena memang di Pulau Dai itu bisa dibilang penduduknya tidak seramai di kota-kota lain. Pada pukul 8 malam pun sudah sepi dan sudah jarang orang lalu lalang di sana. Akhirnya tiba tanggal 22 Februari 2016, di mana kami pulang ke kota kami masing-masing. Kami pun mengembalikan kunci kontrakan ke pemilik dan langsung bergerak ke Pelabuhan Buton dengan diantar oleh Bang Leman. Kami pun berpamitan kepada Bang Leman dan kembali kami menaiki feri penyeberangan. Saya transit kapal dan turun di Pulau Dabo, menunggu kapal dari kota Batam, sedangkan EN tetap naik feri itu sampai ke Tanjung Pinang. Di kapal EN pun berbicara kepadaku hal yang agak mengejutkan. Keluar juga kita dari rumah hantu, hahaha. Maksudnya apa? Ucapku. Iya, pokoknya parah rumah itu. Beberapa kali aku diganggu, ucap EN. Ia pernah melihat sosok anak kecil di kamarnya. Ia juga pernah melihat kuntilanak duduk di atas tali jemuran di bagian dapur sebelum arah ke kamar mandi. Ia juga sering mendengar kalau seperti ada aktivitas di rumah kontrakan yang belum selesai di sebelah kontrakan kami. Abangku Andi juga memberitahukan kalau ia pernah melihat sosok perempuan di rumah kontrakan sebelah yang bangunannya belum selesai. Ia pun sempat melihat sosok kuntilanak bergelantungan di atas pohon belakang rumah kontrakan itu. Bang Leman pun pernah melihat juga sosok perempuan berbaju putih berada di jalan semak belakang saat malam ia pulang dari kontrakan kami. Awalnya aku berpikir hanya aku dan Mas Ari yang mendapat gangguan dari penghuni kontrakan itu. Ternyata kami semua mengalami gangguan selama tinggal di kontrakan itu. Oke Misterier, bagaimana cerita pengalaman horor yang saya alami? Semoga cerita saya ini menjadi pengalaman bagi kita semua. Hal yang baik kita ambil dan hal yang buruk kita buang jauh-jauh. Sekali lagi tetap support channel Merah Putih Kreator. Jangan lupa subscribe channelnya. Tekan tombol lonceng notifikasi supaya kalian dapat update video terbaru dari kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.